Sebelum ke pertanyaan berikutnya ada live report dari Gorontalo. Ya, ini ya live report dari Gorontalo. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah seruan dakwah kemanusiaan sampai kepada kita. Seruan Allah untuk amal soleh melalui kemanusiaan sampai di majelis kita ini. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu atas pertolongan dan ridha Allah kita berangkatkan SAR kita, SAR MTA untuk ikut evakuasi lengkap personil 13 lengkap dengan peralatan dibawa dari sini. Kita berangkatkan ke desa Tulabulu Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo, Sulawesi. Nah, ini hari ini tim SAR kita yang sudah berhari-hari di sana di medan yang sangat sulit, itu mobil itu bisa berhenti, kemudian ke lokasi bencana itu dari mobil berhenti harus jalan sejauh 5 kilo. Namun dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kesungguhan karena Allah perjalankan, Allah beri kemampuan sehingga tim SAR kita dengan peralatan yang insya Allah lengkap dari sisi Allah, dengan saku yang Allah berikan, bisa sampai ke lokasi dan ikut bahu-membahu bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk mengevakuasi korban yang memang terkena tanah longsor itu. Baik, mari kita simak ini ya, laporan dari tim SAR. Ini siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas terdengar suaranya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, mari, apa yang perlu dilaporkan dari keberangkatan sampai di sana? Di sana itu hanya makan, minum, tidur, foto-foto atau apa yang dilakukan? Mari. Pertama yang kami perlu sampaikan, Ustaz, untuk perjalanan kemarin alhamdulillah sudah lancar. Dari posko MTA Pusat perjalanan Rabu dini hari kemudian sampai di Bandara Surabaya sekitar jam 4, kemudian naik ke pesawat sekitar pukul 5 pagi, kemudian transit di Bandara Makassar, kemudian berangkat lagi ke Bandara Gorontalo, sampai di Bandara Gorontalo sekitar jam 10 pagi, Ustaz. Ya. Kemudian alhamdulillah sampai di Bandara Gorontalo kita sudah ditunggu 2 armada dari Basarnas untuk penjemputan ke lokasi. Kurang lebih perjalanan ke bandara sampai lokasi sekitar 3 jam, Ustaz. Ke posko induk yang ada di bencana Gorontalo itu, Ustaz. Ya. Kemudian dari posko itu ke lokasi bencana berapa kilo? Ada sekitar 30 kiloan. Kemudian kalau di jalan tempuh dengan darat sekitar 6 jam, Ustaz. Kemudian kemarin karena kondisi cuaca kurang membaik, kami sampai di posko induk jam 3 sore hari Rabu itu. Cuaca mulai jam 12 siang Rabu sampai Kamis itu hujan terus. Jadi untuk tim yang evakuasi diberangkatkan Jumat pagi. Kami tim pertama 2 orang berangkat melalui helikopter, kemudian yang 7 melalui darat dengan sarana ojek. Ya. Ini berapa, apa saja alat yang dibawa, apa saja yang dibawa dari Solo? Dari Solo berupa 2 alat Alcon beserta selangnya dan kemudian tenda dan alat-alat untuk memasak. Tetapi kemarin alhamdulillah untuk di posko induk kita sudah tercover untuk logistik dari DO umum. Kemudian kita tinggal mencuplai untuk vitamin-vitamin, Ustaz. Karena untuk makanan alhamdulillah sudah tercover dari dapur umum. Itu nutrisinya bergizi enggak yang saudara makan?
Engko ngomong asal wareg. Alhamdulillah semua kemarin yang selain dari DU kita cari yang mengandung nutrisi, Ustaz. Ya. Terus gimana? Sekarang kondisi korban bagaimana? Sudah bisa terevakuasi? Untuk data terakhir yang kami terima, korban masih 15 orang yang belum bisa ditemukan karena kondisi di lokasi setelah kita sampai di lokasi ternyata beda dengan kondisi yang ada di Jawa. Jadi di sana di sini di Gorontalo itu berupa batu yang besar-besar. Jadi kalau dengan Alkon kemungkinan juga tidak memungkinkan karena informasi dari kondisi sungainya juga tercemar dengan adanya limbah dari pengeboran sumur untuk bahan emas itu, Ustaz. Ya. Terus kemudian itu konon kabarnya lokasi itu kan tempat penambangan emas. Saudara ngambil emasnya enggak? Nah, Ustaz, karena untuk pengolahan emas ini ternyata banyak beberapa metode. Jadi ada sejenis bahan kimia yang untuk melekatkan emasnya. Jadi diolah, kemudian nanti diputar lewat yang namanya tromos. Kemudian sejenis kimia itu dimasukkan ke dalamnya, kemudian emasnya itu nanti melekat. Nah, sisanya itu yang berbahaya karena masuk ke sungai, jadi tidak berani untuk buat memainkan alkohol, Ustaz. Bahaya tersemparannya. Kalau toh secara tanpa sengaja melihat ada emas, jangan diambil, itu bisa mengurangi keikhlasan. Ya, saudara kan sudah mas yatim, ya toh? Ya. Tetap dijaga keikhlasannya. Ikhlas tidak ini kira-kira? Pulangnya sebulan lagi ikhlas enggak? Nanti untuk perpulangan kami menunggu dari itu saja, manut kapan dipulangkan dari Gorontalo. Lah iya, ini masih terus berjalan evakuasi atau sudah dinyatakan selesai operasi SAR-nya? Untuk sementara karena menurut undang-undang dari Basarnas untuk 2 hari, jadi pencarian sudah di-off-kan, kemudian ke depannya dari beberapa daerah untuk pemantauan. Ya, jadi jangan pulang dulu kalau memang belum dinyatakan pulang oleh Basarnas ya. Jangan pulang dulu kalau belum diizinkan pulang oleh Basarnas. Ya, Ustaz. Ikhlas toh, tetap ikhlas toh? Insyaallah semua tim ikhlas. Ya, alhamdulillah. Saudara ke sana itu tujuannya untuk kegiatan sabilillah ya. Ini diantara kegiatan evakuasinya ini ya. Bahu membahu dengan semua elemen komponen bangsa untuk menolong saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan pertolongan. Lakukan ini dengan penuh keikhlasan ya. Nah, kita lihat dulu ini. Ya, jadi saudara di situ itu untuk kegiatan sabilillah, untuk dakwah kemanusiaan, untuk amal soleh di jalan yang Allah ridhoi. Saudara dan rekan-rekan bisa sampai situ karena saudara diperjalankan oleh Allah, disafarkan oleh Allah bisa sampai di situ. Ini berarti Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita semuanya, membuka pintu-pintu amal soleh sedemikian luas, sedemikian lebar untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah ke-13 saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang diberangkatkan oleh Allah ini benar-benar berangkat dengan niat ikhlas memenuhi seruan kemanusiaan, seruan amal soleh dari Allah.
ini insya Allah dorongan keimanan dari dalam hati, sehingga tetap jaga keikhlasan, jaga kesungguhan, jaga kesabaran, jaga kekompakan, jaga keistiqomahan, jaga kedekatan kepada Allah, jaga sholat, jaga kondisinya, jaga nutrisinya. Mudah-mudahan saudara diberangkatkan oleh Allah ber-13 dalam keadaan sehat walafiat, tinggalkan majelis, tinggalkan keluarga tercinta untuk menjadi tentara-tentara Allah di muka bumi ini, memenuhi panggilan dari Allah, melakukan kegiatan kemanusiaan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi saudara pulang ke sini juga ber-13 dalam keadaan sehat walafiat. Jaga keikhlasan. Kami mewakili keluarga besar MTA mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada saudara yatim dan rekan-rekan yang dengan penuh keikhlasan sudah mensyiarkan kebenaran agama Allah ini, yaitu Islam. Dan kami senantiasa memohonkan doa kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga yang ditinggalkan. Kenapa keluarga kok juga mendapatkan amal soleh? Karena mensupport suami-suaminya untuk safar di jalan Allah, tugas kemanusiaan berhari-hari. Tidak mudah melepas suami tercinta menuju medan, menuju lokasi bencana. Ada nyawa yang dipertaruhkan di situ, ada jiwa yang dipertaruhkan. Tetapi keluarga dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, hanya mengharap ridho Allah, melepas suami-suami tercinta, berangkat safar sabilillah, tugas dakwah kemanusiaan. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan dan keluarga semuanya. Ingat ya, tetap nutrisinya dijaga, jangan asal makan kenyang ya. Karena saudara berada di lokasi bencana, butuh asupan nutrisi yang bergizi ya. Uang sakunya masih ada atau sudah habis? Masih, Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya begitu, sampaikan salam kami untuk rekan-rekan dan semuanya yang ada di situ. Ya, Ustaz. Ya baik ya saudara yatim ya. Terus tetap berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah meridai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah Bapak dan Ibu ya, kewajiban kita. Kita memang dilahirkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, ke muka bumi ini, memang untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling berselisih. Tetapi kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini memang untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim dimanapun berada, yaitu punya jiwa penolong. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, dorongan keimanan menggerakkan hatinya untuk bersegera mengulurkan pertolongan semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Inilah jiwa-jiwa yang dihiasi dengan iman dan takwa, gemar menolong tanpa pamrih,
Ketika menolong tidak mengharap upah dari manusia, tidak mengharapkan ujratum minan nas, tetapi yang diharapkan hanya ajrum minallah, pahala, balasan, upah dari Allah. Inilah jiwa yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Dan di MTA ini kita berbagi amanah untuk terus beramal soleh. Jujur, kami tidak punya kemampuan untuk terjun di evakuasi bencana. Kenapa? Karena Allah tidak titipkan keahlian itu kepada kami. Maka jangan merasa orang yang paling punya jasa. Maka di MTA ini tidak ada dan tidak dibenarkan siapapun merasa paling berjasa. Karena dakwah ini butuh kebersamaan. Amal soleh ini butuh kebersamaan. Menjalankan Islam ini butuh kebersamaan. Karena kemampuan kita sebagai individu sangatlah terbatas. Kami yang di mimbar ini tidak mampu untuk terjun di evakuasi. Tapi saudara-saudara kami tadi, Allah titipkan ilmunya kepada beliau-beliau, maka beliau-beliau yang dipilih oleh Allah untuk sampai ke sana. Maka jangan menjadi orang yang paling berjasa dalam kebersamaan dakwah ini. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita sendirian, kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan dakwah ini. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan amal soleh ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Dan ini sampai ke Gorontalo itu bukan jalan darat Bapak dan Ibu, tapi melalui jalur udara dengan pesawat komersil. Rekan-rekan tentu tidak bisa naik pesawat komersil gratisan, tidak bisa. Kita beli tiket, Allah yang membelikan tiket kita. Jadi datang tenaganya yo datang, tiketnya yo beli sendiri. Memang semuanya dari Allah. Jadi teman-teman kita tadi datang dengan fisiknya, tenaganya, terus kemudian tiketnya juga beli. Siapa yang membelikan? Allah yang membelikan. Sehingga dengan modal tenaga, pikiran, biaya, dan lain sebagainya, peralatan juga. Ini semua kok bisa dilakukan karena apa? Mustahil kalau bukan karena iman dan takwa. Mustahil kalau bukan karena memenuhi panggilan dari Allah. Dan kita harusnya berpikir, kenapa kok seruan kemanusiaan ini Allah sampaikan ke majelis kita? Oh, ini berarti Allah menghendaki kita untuk beramal soleh. Allah membuka kesempatan amal soleh itu ada di kita. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang Allah hadirkan ini untuk beramal soleh. Sedih kita kalau sampai Allah tutup kesempatan kita untuk beramal soleh. Sedih kita. Andai kata seruan kemanusiaan ini tidak sampai di MTA, maka kita tidak bisa beramal soleh ke sana. Itu satu hal yang menyedihkan. Maka kita bersyukur kepada Allah, seruan kemanusiaan ini oleh Allah dititipkan salah satunya kepada kita. Ya, terus ada lagi?